Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna Taruni dari AMI IP Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ekonomi perusahaan dengan dosen pengampu Dr. Andus Haji Mukriadi Mukrim, Esko ME. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama atas nama Uswatun Hasanah NIT 6021031, dan yang kedua atas nama Muhammad Amra NIT 6021033, dan yang terakhir atas nama Nurhalija NIT 6021034. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan hasil PowerPoint dari kelompok 7 yang berjudul tentang produk. Produk. Pengertian produk: segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Klasifikasi produk atau jenis produk. 1. Wujud produk. A. Berwujud atau barang. B. Tidak berwujud atau jasa. 2. Berdasar daya tahan. A. Barang tahan lama seperti alat rumah tangga, mebel TV, lemari es, dan lain-lain. B. Barang tidak tahan lama seperti makanan, minuman, sabun, minyak wangi, dan lain-lain. C. Jasa seperti salon, rumah sakit, universitas, biro, konsultan. 3. Berdasar tujuan pembeli. Pembelian: A. Barang konsumsi, barang kebutuhan pokok seperti 1. Bahan kebutuhan pokok seperti beras, sayur, lauk pauk, dan sebagainya. 2. Barang impulsif seperti permen, korek api, dan lain-lain. 3. Barang darurat, dibeli karena kebutuhan mendadak dan mendesak seperti obat-obatan, alat pemadam api, dan sebagainya. Barang shopping atau kebutuhan pelengkap seperti mebel, alat dapur, dan sebagainya. Barang spesial, mewah, kebutuhan sedikit, harga mahal, atau mobil, kamera, TV. B. Barang industri, barang yang dibeli untuk digunakan dalam mengembangkan bisnis atau untuk berusaha lagi. Pertama, bahan baku seperti kebutuhan pokok industri, misalnya tebu, kelapa, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahan pembantu, bahan tambahan yang diperlukan oleh proses produksi, misalnya benang, kancing baju, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mesin dan peralatan atau pabrik, misalnya generator, alat, las, dan lain-lain. Dan yang keempat, peralatan administrasi kantor seperti mesin TK, komputer, meja, kursi, lemari, file. Pembantu ya. Atribut produk. Desain produk. Desain produk merupakan atribut yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumsi agar mereka tertarik dan kemudian membelinya. Atau kemasan produk sebagai salah satu strategi bersaing dengan 3. Merek atau brand. Bentuk, simbol atau logo, desain, warna biru atau tertentu. Adapun keuntungan menggunakan merek bagi penjual: A. Memudahkan untuk memproses pesanan. B. Mendapatkan perlindungan ciri khas produk. C. Melindungi konsumsi karena produsennya jelas. Ada kecenderungan produsen meningkatkan kualitas. Strategi untuk memperluas merek: usaha untuk menggunakan suatu nama merek yang sudah terkenal untuk meluncurkan modifikasi produk atau produk baru, misal merek Yamaha untuk generator alat musik kendaraan bermotor. Strategi aneka merek. Strategi aneka merek
adalah pengembangan 2 atau lebih merek dan produsen untuk kategori. Alasannya, 1. Pengusaha atau pabrik akan mendapat lebih banyak ruang penjualan. 2. Beberapa konsumsi setia pada suatu merek. 3. Penciptaan merek baru dapat meningkatkan gairah dan efisien dalam organisasi perusahaan. 4. Label. Label adalah bagian dari produk-produk yang berupa keterangan, penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualannya. 3. Penentuan posisi produk. Merupakan gambaran tentang kedudukan produk yang dipasarkan dalam peta persaingan dengan produk lain pasar. Peta posisi produk menggambarkan kekuatan dan kelemahan produk yang dibanding produk pesaing. Atribut produk. Suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. Misal, desain, merek, bungkus, atau warna. 1. Desain produk. Desain atau bentuk produk merupakan atribut yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik dan kemudian membelinya. Atau bulat, segitiga, persegi, aroma. 1. Atribut yang bersifat teknis. Atribut yang memiliki aspek fisik atau bentuk atau ukuran. Atribut non-teknis. Atribut yang memiliki sifat sosial, budaya, atau psikologis. Sebagai salah satu strategi bersaing karena 1. Bungkus yang indah akan menambah hasrat pembeli. 2. Bungkus yang khas akan mempermudah pembeli, mengingat produknya mempermudahkan pengangkutan, mempermudahkan penyusunan di toko penyimpanan. Pembungkusan harus mempertimbangkan aspek keindahan, ekonomi, dan praktis. 3. Merek brand merupakan kata-kata, huruf, atau angka yang dapat diucapkan, diperlukan untuk membedakan dalam memasarkan produk hasil produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. B. Tren merek. Merek dagang, simbol atau merek adalah sebagai dan merek yang dinyatakan dalam bentuk, simbol atau logo, desain warga atau huruf tertentu. Keuntungan menggunakan merek bagi penjual. A. Memudahkan untuk memproses pesanan. B. Mendapatkan perlindungan ciri khas produk. C. Melindungi konsumen karena produsennya jelas. Perusahaan tanpa merek produknya sebab 1. Untuk menghindari rasa tidak puas konsumen akibat dari harga, mutu, dan pelayanan yang tidak memuaskan. B. Konsumen untuk produk yang sulit dibedakan dengan produk sejenis di perusahaan lain. Misal, paku, kawat, buah-buahan, atau sayuran. Strategis untuk memperluas merek. Usaha untuk menggunakan suatu nama merek yang sudah terkenal untuk meluncurkan modifikasi produk atau produk baru. Misal, merek Yamaha untuk generator alat musik kendaraan bermotor. Strategi aneka merek adalah pengembangan di atau lebih merek atau produser untuk kategori produk Yamaha yang sama. Dari kelompok 9, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.